Universitas Pakuan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Itu dari 300 ribuan dosen itu baru nggak nyampe 24%-nya yang sudah S3 doktor gitu ya. Nah ini yang menjadi konsep kita. Yang bisa mengusulkan S3 saat ini hanya 19 yang unggul. Itu pun juga nggak semuanya yang unggul itu bisa sampai saat ini untuk bisa mengusulkan S3 karena terkendala pada SDM. Nah untuk Universitas Pakuan sendiri alhamdulillah itu ada 42 perguruan tinggi, tapi Kabupaten Universitas Pakuan tidak hanya menjadi perguruan tinggi untuk mahasiswa di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Notabene-nya saya cek dari Cianjur juga banyak, dari Sukabumi apalagi gitu ya. Nah ini kemudian dari Bekasi juga ada yang nyebrang ke sini gitu. Nah ini yang memang mau tidak mau akan menyangga di wilayah Priangan Timur ini. Jadi bukan Priangan Timur, Priangan Barat ini. Jadi ini mau tidak mau harus betul-betul ditingkatkan, dioptimalkan. Jadi keberadaan dari perguruan tingginya alhamdulillah untuk di daerah Bogor, Kota Bogor itu dari total 70 perguruan tinggi yang unggul itu hanya ada 3. Jadi di Pakuan, kemudian Juanda sama Wika ya yang baru unggul. Nah ini yang harus saya dorong untuk bisa terus membuka S3, bahkan ada yang saya dorong juga untuk bisa membuka kedokteran, bahkan kedokteran gigi gitu ya. Tapi itu memang tidak mudah dan tidak murah gitu ya Bapak Ibu semua untuk membuka ini. Terlebih kalau untuk membuka program dokter itu jujur dokter, kedokteran gigi, dokter itu tidak secara finansial jujur saya kenapa tidak membuka itu akan merugi gitu ya Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor nanti mohon ini ya memang sudah siap konsekuensinya, jadi bukan hanya bukan mencari profit lah ya kalau Pakuan dari membuka dokter ini. Terlebih kalau dari ilmu hukum ini yang saya menjadikan Bapak Ibu semua. Jadi saya perlu laporkan kepada para asesor di kami ini untuk prodi hukum di wilayah 4 ini ada total prodi ini ada 100 tersebar di 64 perguruan tinggi. Nah sementara untuk S1-nya ada 69 69 prodi, kemudian S2-nya ada 25 dan S3-nya ada 6. Ini total prodi hukum. Nah jadi kalau untuk memayungi yang S2 gitu, yang ke S3 ini rata-rata yang mau ke S3 itu kan notabene hampir 90% adalah dosen, sisanya 10% baru praktisi dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga animonya luar biasa. Jadi saya lihat karena kalau program S2 apalagi S1 itu gampang mau buka seberapa banyak, yang penting punya SDM dosen gitu ya, nggak ada masalah, nggak dibatasi mahasiswa. Nah sementara kalau S3 itu tidak bisa sembarangan karena harus ada namanya pembimbing, harus ada namanya promotor. Ini promotor kan tidak bisa hanya dosen sebatas S3, harus punya juga jabatan akademiknya, setidaknya lektor kepala dan yang lain. Inilah yang memang menjadi konsep dari kami masih terbatas. Jadi kalau idealnya itu di tiap wilayah itu harus ada satu per wilayah gitu ya untuk yang S3 baru kita tercukupi gitu. Ini yang menjadi concern kita. Nah terlebih Bapak Ibu kalau dilihat dari akreditasinya ini yang
unggul itu baru 15 Bapak Ibu untuk yang prodi S3. Kemudian di persimpangan lagi-lagi juga ada 32, baik sekali, baik 35. Ini yang baru-baru terakreditasi minimal itu ada 8, dan yang ini juga dalam kondisi warning ada 10 prodi hukum yang dalam kondisi masuk ICU gitu ya. Nah, ini yang harus kami sehatkan dan kami segarkan. Ini yang kami harus sampaikan kepada para asesor untuk menjadi penguat urgensi, apakah urgent atau tidak. Karena kami mengeluarkan rekomendasi itu berdasarkan fakta dan keyakinan, dibutuhkan atau tidak. Jadi tanda tangan saya itu tidak asal memberikan tanda tangan dulu, izinkan ya izinkan, nanti harus melihat dulu peta ini. Kalau tidak melihat peta ini, nanti tingkat kejenuhannya tinggi, nah itu baru. Nah makanya kalau S1 hukum itu betul-betul moratorium. Kami sampai saat ini, kecuali kalau penyatuan gabungan itu dapat lulus, ya apa-apa. Tapi kalau baru sama sekali, sepanjang saya menjabat ini, belum pernah saya keluarkan S1 hukum yang baru sama sekali. Nah inilah yang kenapa, karena S1-nya sudah banyak. Nah S2, tetapi S3 ini dosen-dosen ini masih sangat ngantri. Karena apa? Karena terbatas daya tampung. Jadi tidak bisa juga nanti setelah dibuka di Pakuan, oh silakan buka mahasiswa sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Ada aturan main, beda dengan S1 gitu loh. Jadi ini nanti akan dilihat berapa jumlah kursi yang ada di Universitas Pakuan. Jadi kalau perlu kami laporkan juga saat ini yang ada di kami khususnya di luar negeri ya, kalau yang negeri ini ada di Paisis kan satu-satunya ya, S3 gitu ya. Dan di luar negeri ini yang memiliki hukum itu ada di Unpas, kemudian ada di Unisba, kemudian ada di Unpad, ada di Unla, ada di Universitas Swadaya Gunung Jati, dan tetangga di sini yang paling dekat ini juga benar baru ada di Juanda. Dan Juanda sendiri itu kapasitasnya sudah tidak bisa menampung mahasiswa S3 karena tidak punya pembimbing dan promotor gitu ya, karena dia harus realistis untuk penguji pembimbing kan nggak bisa asal-asalan seperti kita kuliah biasa. Nah ini yang menjadi kenapa kok sudah ada tetangganya di Juanda tapi Pakuan masih diberikan rekomendasi, karena di Juanda sendiri daya tampungnya tidak bisa menampung mahasiswa S2 yang ada. Terlebih hampir di sini semua perguruan tinggi yang ada di tadi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Sukabumi itu punya prodi hukum gitu ya, S2 dan S3. Ini kami berharap bisa betul-betul memang sesuai ketentuan bisa diberikan izin, karena tadi Pak Menteri sudah mengarahkan bahwa sekarang ini percepatan targetnya 50% dosen itu sudah bergerak S3 gitu ya Bapak Ibu semua. Sekarang baru di posisi 25%. Termasuk juga di RRT 4 kita punya dosen 33.000 yang sudah bergerak sudah S3 itu baru 4.600. Kami ditarget oleh kementerian ya sama, kalau 50% berarti saya masih punya utang 5.800-an gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dengan bertambahnya prodi S3 hukum di Unpad target kami bisa tercapai gitu ya. Jadi itulah yang makanya saya selalu mengawal gitu ya untuk adanya pembukaan prodi S3, karena kami juga ditarget oleh kementerian bagaimana percepatan dosen-dosen itu punya kualifikasi S3. Bahkan target Pak Menteri itu 80%, tapi kita harus realistis. Di Jawa Barat sendiri kan hanya punya 100 S3, nggak mungkin lah target Pak Menteri bisa kami penuhi. Nah yang lebih lanjut tentunya kami harus melihat rekam jejak yang akan menyelenggarakan. Jadi rekam jejak yang menyelenggarakan, alhamdulillah Unpad tadi sudah sampaikan kita adalah bagian dari 19 prodi perguruan tinggi yang unggul dari 415, sehingga kami merasa yakin kenapa harus memberikan rekomendasi. Saat ini Unpad sudah punya 40 prodi. Dari 40 prodi ini terkait dengan S3, Unpad ini kan sudah punya sekolah bahasa sarjana ya, dan sudah punya pengalaman dalam pengelolaan S3. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru gitu ya buat Unpad, sehingga tata kelolanya saya yakin ini bisa nah di semester 6 ada ujian tertutup dan ujian terbuka. Semua SKS tersebut selama 6 semester itu adalah 54 SKS. Nah dengan demikian outcome yang diharapkan ini nanti akan meningkatnya publikasi terindeks dan kolaborasi lintas disiplin ilmiah. Nah pada tahap kedua di tahun 2030-2035 ini tahapannya penguatan model, inovasi dan kolaborasi. Fokusnya terhadap pengembangan model regulasi, tapi yang dimunculkan hanya 5 dulu. Tapi yang paling penting adalah bahwa semua dosen ini memiliki kompetensi keilmuan yang linear dari S1, S2 dan S3-nya ya. Dengan satu lagi
Selain saya, kemudian juga ada Profesor Dr. Ali Muhammad Asrun dan ada Profesor Dr. Saya bangga menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas ini.